Sekarang Bu, dan sekurang-kurangnya nifas. Sekurang-kurangnya nifas itu sekali keluar darah sehabis beranak. Jadi perempuan lahirin. Begitu bayi lahir, sambil bayi keluar diiringi darah. Tapi begitu bayi dia keluar, udah berhenti darahnya. Ada yang begitu. Itu paling sekurang-kurangnya minimal. Ghalibnya, umumnya perempuan habis melahirkan itu keluar darah sampai 40 hari. Ini kadang-kadang maaf Bu, maaf suka dibanyolin. Bini habis beranak 40 hari. Jadi laki jangan suka iseng. Paham nggak nenek-nenek? Jangan suka godain bini. Ini 40 hari masih keluar darah ini. Lagi dia tega banget. Kayak nggak ada waktu lain. 40 hari itu umumnya ya. Tapi Bu, ada juga sebanyak-banyaknya 60 hari. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Jadi ada perempuan yang begitu selesai melahirkan, keluar darahnya terus Bu, nggak putus-putus. Ada sampai 60 hari, 2 bulan. Nah itu ada. Umumnya 40 hari. Tetapi apabila dapat suci daripada haid, sekalipun belum cukup sebagaimana biasanya, atau dapat suci daripada nifas sekalipun belum 40 hari. Kan umumnya 40 hari Bu. Umpama baru 30 hari, baru sebulan. 40 hari kan sebulan 10 hari. Baru sebulan 30 hari, ibu periksa benar-benar udah tiris tuh darah, udah berhenti. Ya sudah, kalau udah bersih berarti ibu wajib mandi. Mandi nifas namanya, habis melahirkan. Nah itu. Sekalipun belum cukup sebagaimana biasanya. Atau suci daripada nifas sekalipun belum 40 hari. Maka wajib atasnya keduanya itu mandi. Jadi nggak pakai ditunda-tunda. Belum 40 hari. Ya walaupun belum 40 hari, 30 hari ibu darahnya udah berhenti. Udah tiris bener-bener nih. Yakin, apalagi hari 30. Penasaran, tunggu sehari deh, besok masuk 31. Bener-bener kering udah, nggak keluar. Udah buru-buru mandi, wajib tuh. Artinya apa? Cepet lantas sembahyang. Lantas sembahyang jika masih ada waktu sembahyang. Jadi artinya umpama ibu cek tadi pagi masih keluar darah, masuk waktu zuhur, ibu kamar mandi, dia berhenti umpama. Kan udah masuk waktu kewajiban sholat Bu ya, zuhur. Ibu udah berhenti. Tapi ibu kan perlu mandi kan? Nah, andai kata kalau masih ada waktu keburu ibu mandi jam 1, kelar mandi, ibu sholat zuhur. Andai kata ibu kroseknya maaf 2:30. Ibu perlu mandi kan? Maaf, mandi wajib itu bentaran tak lama? Lama kan waktu-waktu kan? Ibu mandi sampai habis waktu zuhur. Maka nanti kelar kan keburu masuk waktu asar nih. Ibu udah bersih. Ibu sholat asar, habis sholat asar ibu lanjut qodok zuhurnya. Paham nggak? Karena tadi udah ada kewajiban sholat kan? Cuma karena belum keburu kan mandi dulu. Kan nggak mungkin ibu bersih main sholat, nggak mungkin, wajib mandi dulu. Nah ini maksudnya. Lantas sembahyang jika masih ada waktu sembahyang. Dan apabila itu waktu tiada boleh buat mandi beserta sembahyang, maka wajib qodok sembahyangnya itu sekalipun di akhir waktu, walaupun ada kesempatan sekedar takbiratul ihram lamanya. Artinya di detik-detik terakhir mau habis waktu sholat zuhur umpama, walaupun seandainya saat itu ibu kalau kondisinya udah suci bersih, ibu masih dapat tuh sekedar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbir ibu sholat zuhur.
Ibu gitu takbir, hu akbar. Kedengeran azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, berarti kan ibu sudah ada kewajiban kan? Cuma karena kondisinya ibu belum mandi, makanya sholatnya wajib di qadha begitu. Bukan jadi lolos hilang begitu aja, enggak. Kelar mandi udah masuk waktu asar, tapi tadi ibu udah ada kewajiban sholat zuhur. Jadi ibu sholat asar, habis sholat asar bangun lagi, sholli fardhu zuhri qadhaan. Nah, di qadha. Misalnya tadi Ustaz bilang pas Allahu Akbar dengar azan terusin sholatnya. Maksudnya walaupun jeda lamanya ukuran takbiratul ihram. Maksudnya begini, tadi saya bilang, ibu yakin udah bersih nih. Bersih itu di detik-detik terakhir ada kewajiban sholat fardu zuhur. Ibu udah bersih kan? Tapi kan untuk mengangkat hadas besarnya ibu kan perlu mandi kan? Mau nggak mau kira-kira sholat zuhurnya keburu nggak? Nggak keburu dong. Walaupun seukuran takbiratul ihram, ya kan? Lain cerita kalau ibu bersihnya udah masuk jam 4, udah asar kan? Berarti zuhurnya tadi nggak wajib qadha. Karena belum ada kewajiban. Kan ibu belum bersih. Paham nggak? Bersihnya jam 4, 4:30. Ibu cek kamar mandi. Udah bersih nih. Alhamdulillah. Udah tiris darahnya. Ibu mandi. Kamar mandi udah. Tinggal sholat asar. Zuhurnya nggak diqadha. Tapi kalau habis waktunya ibu cek kamar mandi. Umpama jam 3. Jam 3:05 waktu asar. Jadi tadi ibaratnya seukuran walaupun umpama ibu kalau bicara oleh kondisi suci, ibarat ibu lah sholat nih umpama telat, begitu takbirat ihram Allahu akbar, kelat akbar masuk waktu sholat asar. Kalau ibu umpama lagi kondisi suci, sholatnya terusin nggak? Terusin, karena udah masuk waktu. Nah, begitu dihukumi begitu. Artinya apa? Berarti ibu sudah ada kewajiban sholat zuhurnya. Begitu maksudnya, paham nggak? Makanya wajib di qadha itu. Jadi jangan sampai ngeles. Masa zuhurnya di qadha? Kan kita soal mandi dulu. Lah iya makanya mandi dulu. Kelar mandi supaya suci dari hadas besar. Ingat. Tadi itu posisi ibu suci bersih, berarti sudah dalam posisi ada kewajiban sholat zuhur. Begitu. Karena nggak keburu sholatnya, ibu mandi dulu, keburu masuk asar. Kelar mandi, wudhu, sholat asar. Habis sholat asar, bangun lagi, bayar zuhur yang tadi di qadha. Gitu maksudnya. Nah ini contoh nih. Dan apabila dapat suci itu di akhir waktu asar, maka wajib qadha asar sama zuhur. Nah, kan? Termasuk tuh. Sekarang ibu bersihnya. Nih, ini namanya ihtiyat jaga-jaga. Umpama ibu bersihnya di akhir waktu asar. Berarti bentar lagi masuk sholat apa? Maghrib, ya kan? Nah, maka ibu mandi, maka yang diqadha bukan hanya asar, tapi zuhurnya juga tetap diqadha. Kok gitu Ustaz? Begini, namanya manusia ada kalanya khilaf, salah perhitungan. Jangan-jangan, boleh jadi dia udah bersih tirisnya itu sebelum masuk waktu asar. Paham nggak? Jangan-jangan di akhir zuhurnya dia bersih. Cuman karena kesibukan, dia pengen mastiin nih. Jangan sampai tadi yang mandi, tahu-tahu masih keluar darah. Makanya ditunggu asar. Berarti tadi zuhurnya udah ada kewajiban. Ya kan? Cuman ternyata ibu salah perhitungan. Akhirnya apa? Ibu ngerasa bersih sucinya asar. Ternyata memang udah bersihnya dari tadi sebelum asar. Di akhir zuhur. Paham ya sejauh ini Bu ya? Nah, akhirnya apa? Ibu mandi sebelum maghrib, ya kan? Udah mandi nih, asarnya udah habis kan? Dia keburu masuk waktu maghrib.
maka ibu udah mandi, ambil air wudhu, sholat maghrib, habis maghrib lanjut qadha asar, selesai lanjut qadha zuhur. Tuh, saking ihtiyat jaga-jaganya begitu. Karena boleh jadi perhitungan kita meleset. Kita ngerasanya yang qadha asar aja. Jangan. Justru agama mengajarkan apa? 2 zuhurnya diqadha juga. Jangan-jangan boleh jadi lebih baik begitu. Kalaupun andai kata zuhurnya masih keluar darah, toh nggak ada rugi ibu sholat. Justru yang rugi andai kata ibu salah perkiraan. Ibu kira bersihnya di akhir asar, akhirnya ibu qadhanya asar doang. Ternyata kenyataannya ibu bersih di akhir zuhur. Maka ada kewajiban qadha zuhur, tapi ibu nggak bayar qadhanya, dosa nggak? Nah itu maksudnya. Jadi 2 asar sama zuhur. Emang jelas begini satnya pelan-pelan nih. Kalau nggak dirinciin pelan-pelan takutnya nggak paham. Soalnya dibulak-balik. Dan demikian pula Bu, jika dapat suci di akhir waktu isya, maka wajib qadha isya sama maghrib. Kalau dibilang akhir waktu isya, berarti bentar lagi masuk waktu apa? Ayo, subuh. Kan akhir isya kan mau masuk subuh kan? Nah, ibu bersihnya di akhir isya. Maka bentar lagi masuk waktu subuh. Ibu mandi. Habis mandi, ambil air wudhu, ibu sholat subuh. Ustaz, habis subuh kan nggak ada sholat. Nggak ada sholat, sholat sunnah. Kalau bayar qadha wajib. Nah, jadi ibu habis sholat subuh, nah itu. Maka wajib qadha isya sama maghrib. Paham nggak tuh? Jadi isyanya itu wajib ibu bayar qadha. Habis sholat subuh nih, ya kan? Ibu selesai bangun, sholat isya di qadha. Habis sholat isya di qadha, bangun lagi, sholat maghribnya di qadha. Saking pentingnya masa sholat, begitu tuh Bu. Ya. Dan jika ia suci di akhir lain fardu, maka wajib qadha itu fardu saja. Jadi artinya tadi kan disebutnya apa itu? Ya, di akhir isya mau subuh sama di akhir asar. Tapi kalau ibu umpama di akhir zuhur, tadi saya bilang, berarti ibu qadhanya zuhur doang. Tapi kalau ibu di akhir asar, yang diqadha 2 asar sama zuhur. Paham gak nih? Kalau ibu suci di akhir maghrib, ibu mandikan, sholat isya kan? Habis sholat isya yang diqadha apa? Maghrib doang. Tapi kalau ibu sucinya di akhir isya, mau subuh, ibu mandi, wudhu, sholat subuh, qadha 2, qadha isya sama qadha maghrib. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi kalau suci di akhir lain fardu yang mana? Yang tadi 2 tuh. Selain di akhir isya sama selain di akhir asar. Berarti yang diqadha wajib qadha itu fardu saja. Berhentinya di akhir zuhur. Mandi, sholat asar. Di sholat asar udah kan qadha zuhur doang. Tapi kalau ibu bersihnya di akhir asar, mandi, wudu, sholat maghrib kan? Di sholat maghrib, qadha asar. Habis qadha asar, qadha zuhur. Jadi 2. Ya. Adapun perempuan yang kedatangan haid atau nifas sesudahnya masuk waktu sembahyang fardu, sekedar muat sembahyang padahal belum ia sembahyang. Contoh nih, ntar kan zuhur 11.42 sekarang umpama. Ntar zuhur nih azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11.42. Berarti ibu kan udah ada kewajiban sholat kan? Ibu belum sempat sholat zuhur. Jam 12 teng
datang headnya ibu. Ibu mau kamar mandi. Maksudnya kan mau pipis sekalian mau wudu. Begitu ibu pipis, ibu periksa, lah keluar darah. Nah, berarti kan ibu tahu nih, saya halangan kau begini nih. Tapi ingat, tadi sebelum halangan ibu sudah dapat kewajiban sholat. Betul nggak? Udah masuk waktu kan? Nah itu maksudnya. Sekedar muat sembahyang. Padahal belum ia sembahyang. Maka ibu ingat tuh. Maka wajib atasnya qadha itu sembahyang jua adanya. Berarti ibu punya utang nih. Nanti begitu ibu sudah suci bersih, ingat. Ya, waktu awal saya halangan kemarin udah keburu masuk waktu zuhur, umpama. Saya halangannya jam 12. Berarti ibu punya utang satu tuh. Apa sholat apa? Zuhur. Berarti nanti ibu begitu sudah suci, ingat, ibu wajib bayar qadha zuhurnya. Nah, itu. Ya. Lain hal. Nih sekarang nih baru jam 11. Jam 11 udah zuhur belum? Nah, belum. Ibu kamar mandi, pipis, atau mungkin sekalian deh siap-siap mau wudu buat entah persiapan sholat zuhur. Begitu ibu kamar mandi pipis, ibu bersih, ya keluar darah. Halangan saya nih. Nah, berarti apa? Ibu datang halangan di saat belum ada kewajiban sholat. Kan belum masuk waktu zuhur kan? Nah iya. Berarti nanti ibu bersih nggak punya utang. Maksudnya begitu. Ya. Beliau di like dong. Komen.